Jadi nah, saya akan menyampaikan ada dua sih, jangan takut AI atau jangan takut belajar AI. Saya mungkin akan lebih atau jangan takut mengenal AI gitu. Mengapa AI ya, kecerdasan artifisial? Kalau dulu terjemahnya kecerdasan buatan, tetapi dengan munculnya dari pemerintah gitu ya, strategi nasional pemerintah itu diterjemahkan kecerdasan artifisial karena memang artifisial itu tidak bisa diterjemahkan secara tunggal. Ada yang mengatakan itu palsu, ada yang mengatakan buatan, ada yang mengatakan tiruan. Jadi karena ada perbedaan makna itulah maka artifisial tidak diterjemahkan dengan buatan, tidak diterjemahkan dengan palsu, walaupun bisa juga diterjemahkan dengan kecerdasan palsu atau kecerdasan tiruan. Palsu karena bukan aslinya kecerdasan manusia, buatan karena dibuat oleh manusia, tiruan karena meniru kerja manusia. Nah, jadi AI itu pada dasarnya adalah dekat dengan cara berpikir manusia gitu. Jadi artinya sebuah sistem yang dibuat dengan mendekati cara berpikir manusia. Ya. Saya tidak mengatakan sama, karena kalau sama nanti dikira kita jadi Tuhan gitu ya. Makanya lalu cara mendekati. Dan cara berpikir manusia itu tidak jauh dari menggunakan logika. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan ada pengolahan data. Penyanyi yang terkenal itu tak ada logika gitu. Itu kan cinta ya, cinta tak ada logika ya, itu beda. Ini saya juga nggak percaya juga sih dengan itu bahwa cinta tidak ada logika gitu. Oke, jadi kenapa logika itu merupakan cara berpikir manusia sehari-hari. Kita tiap hari itu berpikir secara logika, tidak mungkin kita tidak berpikir secara logika gitu. Misalkan ngapain sih kita harus bawa payung waktu hujan dan keluar ruangan? Ya, kita keluar ruangan, hujan keluar ruangan, kita harus pakai payung kan ada logikanya. Kenapa logikanya? Misalkan, oh ya supaya kita nggak basah, misalkan seperti itu. Ya, supaya kita nggak kehujanan. Kecuali memang tujuannya mau hujan-hujan ya. Ya bisa aja nggak pakai payung, tapi karena memang tujuannya mau hujan-hujan. Ini juga logika gitu. Karena saya mau pengen hujan-hujanan, maka ada hujan, kemudian saya keluar ruangan, tidak usah pakai payung. Nah itu juga logika cara berpikir manusia. Jadi artinya manusia yang normal ya. Saya nggak bicara manusia yang tidak normal. Gitu. Setiap hari kita berhadapan dengan menggunakan aturan untuk mengambil keputusan. Ya. Jadi misalnya tadi saya mengatakan kalau hujan dan akan keluar ruangan dan nggak ingin basah, ya pakailah payung. Itu ada aturan yang kita buat. Maaf, aturan yang kita pikir secara logika gitu. Dan jika mengendarai mobil dan jalan naik, maka kecepatannya harus ditambah. Nah, itu kan juga cara berpikir secara logika. Artinya setiap orang akan tahu seperti itu gitu ya. Kemudian juga data yang kita lihat sehari-hari itu dapat kita gunakan untuk menyimpulkan sesuatu. Sekarang ini COVID, orang harus pakai minum jamu apa itu. Nah itu karena seringnya mungkin orang sering pakai jamu itu lalu lalu kalau COVID minumlah jamu itu gitu ya. Kemudian ini yang saya sempat dimarahi oleh Pak Sri Mulyana. Kalau orang Jawa, kalau orang mendengar perenjak itu berbunyi di depan rumah akan ada tamu. Itu mungkin karena seringnya terjadi bahwa kalau ada perenjak akan ada tamu, atau kalau ada suara burung gagak maka akan ada orang meninggal, misalkan seperti itu. Misalnya contoh lain lagi, karena seringnya hujan deras jika berawan tebal, maka jika terjadi awan tebal diperkirakan terjadi hujan deras. Ini aturannya, ya, karena seringnya hujan deras jika berawan tebal. Ya. Jadi kalau kita lihat, maka AI itu adalah berpikir secara logika, ya. Jadi logika itu kita dan itu yang ditanamkan di dalam sistem komputer.
Jadi komputer akan dilatih untuk berpikir secara logika, dilatih untuk mengolah data seperti tadi, banyak data seperti kemarin dalam COVID ini sekarang sekian, sekarang yang kena sekian, sekarang sekian. Nah kemudian disimpulkan, oh nanti akan terjadi lonjakan yang demikian. Ya. Lalu juga AI itu menggunakan aturan dan itu yang tiap hari kita jalankan. Ya. Dari aturan kemudian dari data yang kita olah, kita bisa membuat kesimpulan. Jadi apa sih kelebihan AI? Ya. Jadi dia mudah dipahami karena dekat dengan cara berpikir manusia. Jadi kalau kita jangan tahu belajar AI karena atau kita jangan takut untuk memahami AI karena itu cara berpikir manusia itu ya itulah yang mau dibuat di dalam sebuah di dalam sistem komputer gitu. Ini jadi AI itu bukan sesuatu yang menakutkan. Mungkin yang menakutkan itu matematik, itu menakutkan gitu ya. Walaupun bagi saya enggak gitu. Ya. Kemudian juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Tati dan nanti juga oleh para pembicara yang lain bahwa AI itu banyak digunakan sehari-hari. Artinya mulai dari ekonomi, politik, industri dan sebagainya.